Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya berasal dari Dusun Desa Bangun Harja, RT 4 RW 6, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kita mau memperkenalkan produksi Pikca. Kita punya kelompok sendiri yang dinamakan dengan Krik-Krik Gemi. Kita akan buat keripik kaca yang singkongnya diambil dari lingkungan atau dari warga-warga yang menanam. Nah, kita kupas, habis kita kupas, kita cuci, langsung kita parut, habis diparut, kita peras, pisahkan tepung tapioka, aci tapiokanya sama yang habis diperasnya. Nah, habis itu kita langsung bikin adonan. Cuman adonannya kita nggak susah. Bumbu juga cukup satu. Kita pakai garam. Nah, sehabis itu kita langsung produksi, nggak besar, dari janggelnya cuma kecil. Kita gunakan ketokan, habis itu kita kukus. Nah, dari dikukus kita jemur dan alhasil seperti ini. Kita lakukan 15 orang paling sedikit, soalnya kan kebanyakannya yang lagi sibuk, jadi kita gunakan 15 orang dulu. Tapi alhamdulillah dari per orangnya kita punya produksi masing-masing, hasilnya satu orang mencapai 4 atau 5 kilo. Nah, kita kan dari singkong sekian kilo kita parut jadi adonan paling nggak separohnya, cuman ya alhamdulillah. Nah, dari hasilnya alhamdulillah kita dapat buat karyawan juga, alhamdulillah punya penghasilan meskipun sedikit, tapi yang penting kan lancar. Nah, untuk harga Pikca kita yang mentah kita jualnya 30.000 per kilo, tapi kalau yang mateng kita jual 50.000 per kilo dengan varian rasa. Tapi untuk saat ini kita cuma ada 4 rasa. Biasanya kita ada 7 rasa. Nah, yang pertama kita ada rasa ori pedas, barbecue, rasa keju, sama jagung bakar. Berarti kan 2 lagi rumput laut sama, bukanlah 2 lagi, 3 lagi rumput laut, balado hijau, sama jagung manis. Bahannya habis, cuma yang ada ini. Tapi rekomen dari lingkungan, dari semua pembeli rekomennya yang ori pedas. Awalnya sih kita nggak susah buat bahan-bahannya. Terus kita juga alhamdulillah pembuatannya juga nggak susah, pemasarannya nggak susah, harganya masih terjangkau dari harga singkong-singkongnya. Kita kan nggak beli dari luar, kita beli dari lingkungan warga. Ya lumayan lah, daripada kita duduk-duduk tanpa penghasilan kan, lebih baik ada kegiatan meskipun kecil, tapi alhamdulillah masih bisa gitu buat kebutuhan sehari-hari mah. Alhamdulillah kita penjualan sampai Bandung Barat, Banjar, Tasik, sama Cimaragas. Ciamis, alhamdulillah. Kalau misalkan kendala ya di mana-mana juga pasti ada. Kendalanya kan kita punya reject. Nah, dari reject juga kita kan masih bisa dijual si reject itu gitu. Paling kalau misalkan setelah diolah biasanya cuma 1 minggu bertahan. Nah, selepas itu kan kadang ada yang kurang enak dari bumbunya atau kurang gimana gitu, nggak seperti terus biasa gitu. Kalau misalkan itu belum ada. Nah, permasalahan permodalan mah kita punya uang kas sendiri gitu ya. Kalau misalkan harapan sih memang ada, mudah-mudahan sih tambah maju, tambah kompak, pemasarannya juga bagus, lancar, melesat sampai ke luar gitu. Bila Bapak Ibu menginginkan produksi kami dari Pikca yang buatan dari Bangun Harja, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah. Ya, ini berawal dari kegiatan masyarakat, di mana masyarakat terkena dampak dari wabah corona sekarang. Jadi kita berinisiatif untuk membuat suatu kelompok untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat terkait adanya pandemi ini. Maka untuk ekonomi kerakyatan kita mesti dibangkitkan kembali. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan, dimana pembangunan keripik Pikca ini boleh dibilang berdiri di tengah-tengah pandemi. Jadi untuk manajemennya sekarang kita masih berfokus pada satu lingkungan, satu RT, dimana untuk
Untuk pembikinannya kita sudah ada punya dapur, jadi memanfaatkan yang ada di lingkungan kita supaya apa yang di masyarakat ada itu bisa digali semuanya gitu. Ya kurang lebih yang aktif itu sekitar 16-20 orang, tapi untuk anggotanya kita masih pada datang lagi, banyak yang baru masuk, tapi karena kita yang masih bercakup untuk satu RT aja dulu. Untuk kedepannya ketika kebutuhan produksi semakin tinggi, untuk tenaga di kita kekurangan, baru kita ngambil dari luar gitu. Untuk pasar ya alhamdulillah kita masalahnya justru kita yang kedodoran gitu. Pasar kita belum bisa menutupi kebutuhan pasar, di mana produksi kita yang masih minim, justru permintaan pasar yang begitu tinggi gitu. Untuk yang jalan sekarang masih masih di lingkungan kita, terus sebagian keluar daerah. Tapi kemarin kita udah ngasih sampel ke Bandung, ya alhamdulillah diterima dengan baik. Tapi justru kita yang belum bisa memenuhi permintaan mereka gitu. Soalnya produksi kita masih di bawah permintaan yang udah begitu tinggi gitu Bang. Sekarang kita kan masih awal, paling untuk jadi itu masih sekitaran di 10 kilo sampai 15 kilo untuk 1 minggu, karena kita masih banyak yang belajar. Bahkan kan untuk yang belajar dari yang bagus sampai yang BS, kalau yang belajar kan banyakkan BS-nya daripada bagusnya gitu Pak. Untuk perizinan kita masih nyusun, kebetulan dari pihak desa segala macam itu udah pada minta, cuman kita masih menyusun untuk anggota. Jadi untuk anggota tetap kita masih banyak yang masuk. Untuk itu kemarin masih saya tahan untuk perizinannya. Jadi kita baru perizinan dari tingkat desa aja dulu. Kita masih menggunakan plastik tradisional, jadi kita belum punya kemasan khusus karena kita belum punya label gitu Pak. Ya untuk kendala-kendalanya kita dari alat. Kalau untuk bahan, karena banyak di lingkungan kita sendiri, justru banyak yang masuk belum kita kegarap, karena mulai dari peralatan, dari mesin parut, terus untuk penggorengan segala macamnya itu masih minim. Lagian kita masih banyakkan yang manualnya gitu Pak. Jadi untuk produksi lebih besar itu kita ya sulit gitu, soalnya masih banyak yang manualnya. Jadi kalau yang manual kan kita nggak bisa kejar gitu. Ya kalau jangkauannya sih mungkin kita pengen sampai bisa mengisi untuk ekspor, soalnya di daerah lain sudah banyak yang nyampe ekspor gitu Pak. Ya awal-awalnya sih kan di kita banyak yang punya tanaman singkong. Tanaman singkong ini kadang-kadang nggak ada yang beli gitu ya. Banyak yang nanam, nggak ada yang beli. Ya udahlah kita kembangin gimana caranya singkong yang di setiap orang di sini, setiap warga punya itu tidak laku, kita bikin jadi laku gitu. Gimana caranya? Ya akhirnya kita menemukan, akhirnya dibikinlah Pikca seperti ini gitu kan. Nama lengkap saya Toto Darwanto. Sebagai apa dalam kelompok pengembangan? Di kelompok ini saya mungkin sebagai wakil ketua.